Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share dan sekaligus mau sharing-sharing ke Mamis untuk menu makan Briel yang usianya udah mau 2 tahun atau masih mau 23 bulan. Nah, ini ada bawangnya, bawang putih, ada 4 siung, kemudian ada daun salam, serai, jahe, dan juga kemiri 1,5. Untuk protein nabatinya ini tempe, karena memang anak aku lagi suka makan tempe dibandingkan makan tahu. Kalau makan tahu dilepeh, tapi kalau makan tempe biar sebongkol gini dikasih mau dia, tapi nggak mau sama nasi. Nah, jadi aku akalin ya gimana caranya dengan bumbu yang seadanya, yaitu garam, ketumbar, dan juga aku tambahin sedikit air untuk meresap bumbunya. Jadi kalau misalnya mau tambahin kunyit juga boleh, tapi karena menu hari ini aku masaknya opor ayam gitu ya, jadi ada kunyitnya dan aku tambahin dengan tempe ini, nggak perlu deh pakai kunyit. Oke, sambil kita masak, ini aku udah siapin bumbunya, yaitu bumbu bawang putihnya. Kemudian aku haluskan menggunakan tumbukan aja ya, dengan alat yang sederhana sekali. Dan di sini untuk menumbuknya ini disesuaikan aja dengan jumlah masakan yang dimasak. Misalnya jumlahnya beberapa potong, jadi nggak usah terlalu kebanyakan gitu ya untuk bumbunya. Nah, ini aku tambahin kunyit bubuk ya. Untuk kunyit bubuknya setengah sendok makan untuk dicampur gitu sehingga makanannya ada warnanya atau ada variasinya. Nah, setelah ditumbuk ini langsung aja aku mau prepare untuk aku tumis gitu ya Mams. Dan sambil aku cerita-cerita juga bagaimana sih berat badan anak 1 tahun itu normalnya seperti apa. Jadi berat badan anak normal untuk seorang anak berusia 1 tahun dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk faktor genetik, pola makan, dan pertumbuhan individu. Namun ada beberapa pedoman umum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah berat badan anak kita berada dalam garis kisaran normal atau garis hijau ya, kalau biasa kita kenal di grafik gitu ya. Nah, ini langsung aja aku juga langsung tumis untuk bumbunya yang udah aku siapkan tadi dengan minyak. Minyaknya itu minyak sayur yang biasa kita pakai biasa ya Mams. Jadi bebas untuk anak 1 tahun, mau kita masakin dengan cara seperti ini juga nggak apa-apa dan sampai wangi pokoknya ya. Oke, next untuk pertumbuhan anak pada usia 1 tahun umumnya didapat ya dukung dengan menggunakan kurva pertumbuhan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang biasa kita singkat dengan istilahnya gitu ya, atau pusat kesehatan setempat. Nah, data ini biasanya mengacu pada zero score yang menunjukkan sejumlah mana berat badan anak berkisar dalam perbandingan dan anak seumurannya begitu ya. Oke, jadi aku sambil cerita ini sambil aku masaknya itu ini agak lumayan tinggi kalori ya, karena nanti aku tambahin dengan lemak tambahan juga. Untuk ayamnya tadi udah aku masukin dan tambahin serai juga. Nah, di sini aku juga tambahin daun salam untuk pewanginya aja. Secara umum berat badan anak berusia 1 tahun biasanya berkisar antara 7,5 hingga 12,5 kg atau 16,5 hingga 2,5 pounds dengan rata-rata 9,5 kg gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman bisa bingung nih berapa sih berat badannya, kok di bawah dari 7 kilo gitu ya. Nah, itu perlu banget ya untuk konsultasi. Dan aku tambahin untuk tempenya ini, dan aku saranin ke teman-teman juga, anaknya misalnya mau makan dengan berat badan yang seret tapi nggak mau makan dengan makanan yang menu keluarga, kita memang harus coba terus ya menu apa kayak gitu. Kalau misalnya dia suka tempe, ya udah nggak apa-apa deh hari-hari makan tempe, karena tempe juga kita olahnya dengan terjamin ya untuk kualitas higienisnya dan apa-apanya kayak gitu. Nah, ini udah aku langsung tambahin aja santan, yaitu santannya sekitar tadi 2 sendok makan. Langsung aja dicampur di sini sebagai lemak tambahannya juga ya Mams. Kemudian aku tambahin garam dan kaldu jamur. Nah Mamis, kalau misalnya Mamis ada yang penasaran lagi untuk anaknya itu sekarang berat badannya berapa, ini masih start hampir 11 kilo gitu ya, di usia dia masih 23 bulan nanti tanggal 12. Tapi menurut WHO itu masih normal ya, karena tidak melebihi dari 12 kg yang dikhawatirkan bisa membuat obesitas kayak gitu. Nah, untuk itu di sini juga aku mau kasih tahu kalau misalnya anaknya mau makan nasi ya kasih aja.
Dan aku suir-suirin tempenya kayak gitu, aku akalin ya supaya dia mau makan sama nasi. Karena kalau dilihat tempenya gitu aja, dia nggak mau makan sama nasi dan sama lauk kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi. Penting untuk diingat juga ya bahwa berat badan hanyalah salah satu aspek dari pertumbuhan anak, dan faktor-faktor lain seperti tinggi badan, perkembangan fisik, dan kesehatan secara keseluruhan juga penting untuk diperhatikan ya moms. Jika kita memiliki kekhawatiran tentang pertumbuhan atau perkembangan anak kita, sebaiknya memang kita harus konsultasi dengan ahli kesehatan. Nah mamis, ini menu sederhana aku, meskipun sederhana tapi karena ada kuahnya dan ada santannya, ternyata itu meningkatkan nafsu makan anak juga karena rasanya yang gurih, anak aku suka. Nah kalau misalnya anak yang nggak suka tapi anak aku suka dengan masakan yang aku atau resep yang aku share ke mamis ini, jangan berkecil hati ya moms. Moms bisa coba dengan menu alternatif lainnya, atau bisa buat finger food juga yang udah pernah aku buat di video sebelumnya. Nah ini dia, aku biasakan dia tuh makan sendiri gitu ya. Karena kalau makan sendiri biasanya lebih lahap. Memang agak sedikit berhamburan dan agak seliput belepotan, tapi nggak apa-apa. Setelah makan kita bisa lap-lap atau ganti bajunya lagi, atau syukur-syukur bisa dimandiin kalau misalnya lagi makannya sore. Nah karena makan siang, ini aku sambil pantau aja makannya dan sarana yang dia makan, seperti piringnya, sendoknya. Ya nggak usah yang terlalu macam-macam ya mams, yang ada di rumah aja yang anaknya mau makan gitu. Nah kalau ada pertanyaan seputar diskusian kita pada hari ini dan sharing-sharing aku di YouTube channel ini, mamis boleh tinggalkan komentar. Dan mohon maaf banget jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, terus memperbaiki. Dan terima kasih banget buat mamis yang udah jauh nonton sampai video aku sejauh ini. Karena tanpa kalian, dukungan kalian, channel ini gak bisa berkembang sampai sejauh ini ya. Dan aku masih terus semangat juga menjalani hari-hari aku sebagai ibu satu anak, bahkan calon 2 anak. Jadi kalau mamis misalnya ada share-share juga pengalamannya selama mengandung, boleh dong share ke aku. Atau pengen share aku kegiatan yang lainnya terkait daily vlog dan juga motherhood, silakan mamis tinggalkan di kolom komentar. Nah untuk resep opor ayam ini juga simpel banget, mamis bisa sesuaikan dengan kemampuan makan anak kita ya. Misal anaknya nggak suka makannya menggunakan nasi, mamis bisa kasih mungkin di kuahnya itu seperti kentang gitu ya, atau dikasih dengan menu-menu lainnya yang bisa mendorong atau mengganti kualitas karbohidrat atau lauk. Karena memang yang paling penting yaitu protein hewani, protein nabati, lemak tambahan, dan karbohidrat. Memang kalau protein nabati boleh sih di skip, nggak harus tiap makan ada protein nabati. Tapi memang alangkah baiknya memang kita perlu kenalkan seperti kayak kacang-kacangan gitu. Tapi kalau tempe kan mengandung kedelai ya, jadi boleh deh kita kasih kedelai, sorry, mohon maaf banget. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.